Selamat malam. Reportase Project Multatuli soal pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan menggemparkan jagat dunia maya. Publik mendesak polisi membuka kembali kasus yang diduga melibatkan ayah kandung ketiga korban. Bagaimana kasus-kasus kekerasan seksual selama ini ditangani? Inilah Rosi, potret buram kasus kekerasan seksual. Hasil asesmen justru mengatakan sebaliknya, bahwa terjadi kekerasan seksual dari yang dilakukan bapaknya. Keterangan ini seragam semua dikatakan oleh para anak. Bahkan yang paling kecil bisa memperagakan juga bagaimana itu dilakukan. Beberapa fakta-fakta yang ditemukan oleh tim dalam surat pengaduan tersebut, saudari RS melaporkan diduga telah terjadi peristiwa perbuatan cabul, bukan perbuatan tindak pidana perkosaan seperti yang viral di media sosial dan juga menjadi perbincangan di publik. Bagi Anda yang menyaksikan acara Rosi saat ini, saya ingin mengingatkan bahwa isi perbincangan ini bisa membuat Anda tidak nyaman karena tentang kekerasan seksual. Diawali dari kisah di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kekerasan seksual seorang ayah pada 3 anaknya. Jika Anda menyaksikan tayangan ini bersama anak Anda, saya sangat berharap Anda juga ikut membimbing anak Anda tentang pendidikan seks. Rabu 6 Oktober. Publik dikejutkan dengan reportase Project Multatuli berjudul 3 anak saya diperkosa. Saya lapor ke polisi, polisi menghentikan penyelidikan. Reportase ini menuliskan kegelisahan Ibu Lydia, nama samaran, yang menuntut keadilan bagi ketiga anaknya yang mengalami kekerasan seksual. Ketiga korban masih berusia di bawah 10 tahun dan pelaku diduga adalah ayah kandung mereka sendiri. Kasus pemerkosaan ini sejatinya sudah dilaporkan ke Polres Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada Oktober 2019. Tapi hanya 2 bulan sejak laporan dilayangkan, pihak kepolisian menerbitkan surat perintah perhentian penyidikan dengan dalih kurangnya bukti. Lantas apa yang membuat kumpulan jurnalis yang tergabung dalam Multatuli Project yakin untuk mengungkap kasus yang telah dihentikan oleh kepolisian ini? Saya telah bersambung dengan penulis reportase 3 anak saya diperkosa, saya lapor ke polisi, polisi menghentikan penyelidikan, Eko Rusdianto. Dan hadir di studio pendiri sekaligus pemimpin umum Project Multatuli, Evi Mariani, pemimpin redaksi IDN Times, Uni Lubis, dan pemimpin redaksi Kompas.com, Wisnu Nugroho. Pak Uni, selamat malam. Pak Evi, selamat malam. Bung Inu, selamat malam. Malam, Mbak Rosi. Izinkan saya ke Makassar dulu ya, untuk ke Bung Eko di situ. Bung Eko, Anda adalah jurnalis yang meliput dengan verifikasi di lapangan soal perkosaan yang diduga dilakukan oleh ayahnya pada 3 anaknya. Bagaimana awal mula proses jurnalistik ini dari kisah seorang ibu dengan 3 anaknya? Ya, tahun 2019 kasus ini dihentikan di Makassar. Itu ketika teman-teman LBH dan saya mulai membaca laporan itu. 2019 saya di LBH membaca semua laporannya, dokumen-dokumennya. Kemudian di 2020 Maret kasus itu dihentikan. Saya sudah mau menulisnya, tapi saya belum terhubung dengan ibu korban.
ibu korban saya belum terhubung, dan saya juga merasa waktu itu saya belum punya perspektif banyak tentang penyintas dan perempuan. Akhirnya saya masih urungkan. Lama berproses, kemudian saya belajar dengan teman-teman aktivis perempuan, berdiskusi bagaimana cara mendekati para penyintas, bagaimana cara bertanya dengan penyintas. Nah, 2021 teman-teman di Multatuli mengontak bahwa akan menulis tentang kasus-kasus yang mandek. Saya mengusulkan tentang kekerasan seksual. Jadi Anda pitching story ini ya, kalau dalam redaksi Anda mengusulkan cerita ini, kisah ini. Ada banyak sebenarnya. Ada banyak sebenarnya kasus itu yang ada di Sulawesi Selatan. Ini hanya satu. Sebenarnya ada puluhan, bahkan kalau tidak mau ngomongnya ratusan. Nah, akhirnya teman-teman menyepakati bahwa oke, kita menulis tentang kasus kekerasan seksual yang ada di Luhut Timur. Karena ini tentang anak, dan ini sangat penting menurut teman-teman Multatuli dan juga saya tentunya. Ya. Bung Eko, mengapa Anda memiliki kepercayaan dan Anda melakukan seluruh upaya jurnalistik yang Anda bisa lakukan di lapangan, dan ini menjadi worth to print atau patut untuk dipublikasikan? Oke. Ada banyak penyintas yang tidak punya suara. Kebetulan teman-teman Multatuli memberi ruang untuk orang-orang yang bicara sebagai objek ceritanya, bukan sebagai orang ketiga yang akan menceritakan dia, tapi orang-orang yang punya cerita sendiri yang akan bercerita. Saya bagian dari situ. Nah, saya benar-benar mendengarkan mereka, melihat buktinya, bertemu dengan ibu-ibu, bertemu dengan ibu korban. Untuk menulis naskah ini saya butuh sekitar 4 orang penyintas untuk wawancara. Bagaimana melihat mereka. Akhirnya memilih satu ini menjadi tokoh. Anda juga berarti menemui, kita sebut Ibu Lydia sebagai ibu dari 3 anak yang mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh ayahnya. Ia kemudian disebut sebagai mengalami waham atau orang di sana dibilang delusional, gila begitu. Apakah Anda selama berkomunikasi untuk menjalankan disiplin verifikasi dalam jurnalistik menemukan hal yang sama? Saya tidak tahu bagaimana cara memastikan apakah dia waham atau tidak. Tapi saya menemui dia 4 sampai 3 kali wawancara. Saya naik di mobilnya, dia menyetir, dan dia bercerita. Saya tidak tahu apakah itu waham atau tidak. Tapi bahwa dia konsisten bicara tentang fakta, bicara tentang kejadian. Setelah pulang pun saya menulis selama 2 minggu, konsistenlah semua. Nah, pemahaman saya menelpon teman-teman psikolog, psikiater, waham itu apa? Tapi apakah Ibu Lydia waham? Itu saya tidak tahu. Saya bukan psikolog dan psikiater yang bisa memastikan itu. Tetapi dalam interaksi Anda secara langsung, Anda bahkan disetirin oleh dia, Anda menemukan perilaku yang konsisten. Tidak ada yang berubah, semua kata-kata dia sama dalam setiap pertemuan Anda atau setiap wawancara Anda. Sama. Sampai proses menelpon, proses editing semua sama. Sebagai seorang reporter investigasi di lapangan, yang dalam tulisan Anda disebut bahwa Anda diberikan kepercayaan untuk melihat foto, video, tetapi kemudian kita lihat juga versi polisi, itu nggak benar. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Soalnya dari sisi investigasi Anda menyimpan semua, tapi dari sisi versi polisi tidak terjadi luka apapun dalam organ intim. Oke, saya membaca hasil visum itu lewat teman-teman LBH tentunya. Saya menonton video itu dan saya melihat tanggal perekamannya. Saya beruntung karena Ibu Lydia mempercayai saya dan memperlihatkan itu. Kalau polisi tidak mengatakan bahwa itu tidak
tidak terjadi apa-apa, itu tentu versi hukum, versi polisi. Tapi ini adalah bagian dari suara ini harus keluar. Karena Ibu Lydia adalah penyintas. Perspektif saya sebagai jurnalis, perspektif korban harus berada di dia. Anda sebagai reporter investigasi di lapangan, termasuk juga Multatuli Project, dianggap sebagai orang yang punya kepentingan untuk menyerang polisi dan buzzer LSM untuk menyerang polisi. Saya tidak tahu bagaimana bicara tentang saya menyerang polisi. Waktu pertama kali saya ke kantor polisi ke Luhut Timur, mereka terbuka. Saya wawancara dia, saya ketemu dia, saya bicara di ruangannya. Saya pribadi tidak menulis inisial. Teman-teman di Multatuli, editor tidak menulis inisial. Itu bagian kami menghargai proses hukum ini. Seandainya dia tersangka, saya pasti akan mengejar dia. Tapi ini terduga. Nah, saya tidak menulis teman-teman Multatuli, kami sepakat tidak menulis inisial pun kami tidak tulis. Artinya, kami menghargai kepolisian, kami menghargai status hukum dia. Kemudian dikatakan saya punya tendensi ke polisi, aduh. Mana? Saya bingung mau menjawab itu, Mbak. Ada yang mengusik juga, banyak pertanyaan masuk untuk menanyakan pada Anda sebagai seorang yang ada di lapangan. Mengapa Anda tidak mewawancarai sang ayah yang terduga sebagai pelaku? Ini pertanyaan yang banyak teman-teman juga ajukan ke saya. Menurut teman-teman saya tidak cover buat saya. Proses verifikasi disiplin metode jurnalistik saya tidak cover buat saya. Yang pasti di tulisan Multatuli kami menulis tentang kenapa ini dihentikan. Prosedural ini kenapa dihentikan. Saya bicara ke teman-teman, saya menemui P2 TP2 AMA Luhut Timur, dan kami menulis cerita yang saya menulis reportase, saya memberikan data ke teman-teman Multatuli juga. Kenapa ini dihentikan? Sementara psikolog atau psikolog anak yang ada di Makassar bilang itu proses yang salah ketika anak datang sebagai orang yang cari dukungan, kemudian dipertemukan dengan terduga pelaku atau apapun. Nah itu kan akhirnya remah-remah ini, kepingan ini yang saya usahakan untuk melihat kepingan itu. Kenapa proses ini dihentikan? Ya. Bukan kenapa ada pelaku, ada terduga yang memperkosa anaknya atau mencabuli anaknya. Bukan itu. Kenapa proses ini berhenti? Itulah yang saya kejar. Itulah yang saya tulis. Dalam tulisan yang ditulis oleh Eko Rusdianto yang sedang saya wawancarai saat ini, Anda memulai dengan kalimat seperti ini, kutipannya. Jika kamu menulisnya, katanya, apa yang akan berubah? Kami mengandalkan polisi, kami melaporkannya. Lalu apa? Pelaku masih bebas. Lydia melaporkan pemerkosaan yang dialami ketiga anaknya. Semuanya masih di bawah 10 tahun. Terduga pelaku adalah mantan suaminya, ayah kandung mereka sendiri. Seorang aparatur sipil negara yang punya posisi di kantor pemerintah daerah. Anda menuliskan ini dengan narasi yang sangat kuat, percakapan yang sangat personal. Apakah dalam liputan jurnalistik Anda, korban memang memiliki trust yang sungguh besar pada Anda, sehingga Anda menjadi wartawan yang menjadi tempat untuk menumpahkan seluruh kesaksiannya? Ini keberuntungan menurut saya. Saya tidak bilang bahwa kenapa dia mempercaya saya. Mungkin ini keberuntungan dari saya. Saya kontak-kontakan sebelum saya ketemu. Dan dia bicara tentang itu. Pertanyaan itulah yang membuat saya berpikir lama sekali. Benar juga, selama ini kalau kita menulis apa yang akan terjadi. Apakah suara ibu ini akan keluar, akan didengar. Kami minum teh sama-sama,
Saya wawancara sampai malam, kami cerita. Akhirnya dia mau. Setelah tulisan ini ditulis dalam proses editing, dia bilang oke, saya percaya kau. Saya percaya kau deh. Ayo kita jalan sama-sama. Kemudian dia bilang, ya di kutipan-kutipan awal itu dia bilang, ya mudah-mudahan kalau kau menulisnya apapun, suara ini didengar. Nah itu membuat saya saya stuck menulis sampai 2 atau 3 hari. Nah mungkin doa ibu ini yang berhasil, mungkin doa ibu Lydia yang berhasil, dan orang mendengar suaranya. Saya hanya sebagai wartawan yang menyampaikan suara orang-orang yang dipinggirkan, suara orang-orang yang tidak mau didengar. Karena stigma dia di Luhut Timur dianggap dia yang gila. Yuk mari kita lihat apakah benar orang ini bermasalah, apakah orang ini gila. Yuk kita dengar suaranya. Kenapa kita tidak mau mendengar? Nah ini tugas saya. Apa dampak liputan ini padamu, Bung Eko? Dampaknya apa? Tidak ada. Dampaknya saya sangat bahagia, saya sangat senang karena suara Ibu Lydia didengar. Itu saja. Apakah doxing pada data Anda hack di website Multatuli Project itu Anda anggap sebagai bagian dari resiko atau dampak dari laporan investigasi ini? Saya juga heran. Kenapa orang-orang menghack website Multatuli? Zaman sekarang ternyata kita masih mengalami itu. Jika dulu pemberedelan, sekarang adalah serangan digital itu. Saya merasa bahwa ini bagian dari tantangan jurnalisme sekarang di era digital. Itu saja. Ya. Terima kasih Bung Eko Rusdianto. Terima kasih untuk laporannya. Hari ini saya difasilitasi oleh IDN Times mendengar kisah pemenang Nobel Prize dari wartawan yaitu Maria Reza. Bung Inu juga salah satu kata-kata yang diucapkannya adalah jangan pernah takut. Dan malam hari ini hold the line. Hold the line, courage on. Hold the line. Dan Eko Rusdianto, Anda telah mempertunjukkan jangan pernah takut untuk menyuarakan yang tidak bisa disuarakan selama ini. Voice the voiceless. Terima kasih Bung Eko Rusdianto dari Makassar. Tak lama setelah merilis reportase kasus pemerkosaan 3 anak di Luhut Timur, situs Project Multatuli diretas, tapi kemudian tulisan itu diterbitkan ulang oleh sejumlah media. Apa yang terjadi? Saya kembali saat lagi.